Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi di channel Mutiara Firman. Bersama dengan saya, Bontor Manulang. Dan saudara-saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan saudara bisa dapat membagikan informasi ini, channel ini kepada saudara-saudara yang lain. Dan saudara-saudara yang lain juga akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, pemahaman, dan mereka lebih mengenal Tuhan kita, Yesus, di dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan belajar, mungkin di luar sana ada pertanyaan. Siapakah sebenarnya umat pilihan Allah, Elohim? Yang sekarang mungkin ada orang mengatakan apakah bangsa Israel atau Yahudi? Atau juga yang saat ini ada yang mengklaim orang Kristen. Nah, mungkin di luar sana ada yang mengatakan demikian. Nah, kita akan belajar di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab yang saudara pahami, yang saudara pernah pelajari. Kita akan belajar dari sudut pandang Alkitab. Nah, janji umat pilihan pasti jatuh, yaitu di bangsa Israel, saudaraku. Pastinya, kenapa? Karena sudah ditulis, dikatakan di dalam Alkitab kita. Itu adalah berawal dari dipilihnya, yaitu Bapa orang beriman, yaitu Bapa Abraham. Nah, sebagai Bapa orang yang beriman, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya lah yang akan tak terhitung bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Mari kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 17. Nah, di situ dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, juga ada dikatakan di dalam Alkitab bahwa janji itu hanya turun kepada Ishak, anaknya Abraham, dan Yakub, atau yang dikenal sekarang adalah Israel, yang menjadi cucunya. Mari kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 19. Dikatakan demikian. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita baca juga di dalam Imamat 26 ayat 42. Di situ dikatakan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab tidak menyebutkan Ismail dan Esau yang menjadi anak perjanjian itu. Ketika suatu saat Allah meminta agar Abraham, yaitu mengorbankan anak tunggalnya yang bernama Ishak, dan bukan Ismail. Waktu Abraham mengorbankan Ishak, Abraham menuruti apa yang Tuhan inginkan. Ya, saudara perhatikan, Abraham mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ingin mau membunuh Ishak sebagai anak tunggalnya Abraham, sebagai anak perjanjiannya Abraham yang sudah dia nanti-nantikan dari Sarah istrinya. Nah, saat Abraham melakukan eksekusi, yaitu ingin membunuh Ishak, saudara perhatikan di dalam Alkitab. Di situ dikatakan apa? Bahwa Allah langsung memberikan seekor anak domba untuk menggantikan Ishak. Nah, kalau saudara perhatikan, tiba-tiba Allah di situ memberikan seekor anak domba, dan pastinya anak domba yang menjadi korban adalah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Di situ bisa kita ambil gambaran tentang anak domba Allah, yang dimana Tuhan Allah Elohim yang memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai penghapus dosa umat manusia. Kenapa dikatakan dia sebagai anak domba? Karena saudara perhatikan bahwa
Di dalam perjanjian lama, ketika seseorang itu melakukan dosa, maka ia mewajibkan dirinya untuk mengorbankan anak domba. Dan anak domba itu haruslah tidak bercela dan tidak bercacat. Dan ia akan berikan kepada imam, dan imam akan memercikkan darahnya, dan orang tersebut sudah dikuduskan oleh darah anak domba tadi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 5 ayat 12 juga dikatakan demikian. Katanya, dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara yang terkasih, bahwa kita katakan tadi, anak domba itu adalah Yesus Kristus yang telah disembelih. Artinya, dia yang telah mati. Sebelumnya saudara percaya bahwa dia disiksa, dia disembelih, dia mati, dia dicambuk, dia dicaci, dia diludahi, dan rupanya pun kita tidak dapat mengenalnya, yang dikatakan di dalam Yesaya, saudara. Dan saudara perhatikan di situ bahwa dialah anak domba Allah yang disembelih itu, dan dialah yang berkuasa, dan dialah yang menerima hikmat, dan dialah sumber kekuatan, dialah kehormatan dan kemuliaan. Dan segala pujian hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, secara jasmani Yesus termasuk enggak dari sebagai suku Yehuda? Apakah dia dari keturunan Abraham? Ya. Apakah dia dari keturunan Daud? Ya. Ketika Yesus sudah selesai menjadi korban perdamaian, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan hidup baru sebagai Israel rohani, yaitu menjadi Israel karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Israel yang rohani. Memang kita tidak keturunan Israel secara langsung, secara jasmani, tetapi kita menjadi keturunan Israel rohani. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah saudara di dalam Israel rohani, karena saudara akan menerima berkat-berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara yakin dan percayalah, saudara akan menerima janji-janjinya Tuhan itu. Demikian pemahaman dan pengertian di dalam Alkitab, bagaimana setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan sebagai Israel rohani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pengajaran selanjutnya di channel Mutiara Firman. Yesus Tuhanku. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.